Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila dari kelas UKI 1 semester 5. Baik, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Manajemen Kepemimpinan Qur'ani. Pada poin pertama, yakni petunjuk tentang wajibnya seorang pemimpin. Kepemimpinan adalah salah satu aspek yang dianggap sangat penting dalam Islam. Dapat dilihat dari banyaknya ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang memenuhi kemampuan-kemampuan dan sifat-sifat yang diperlukan untuk memimpin orang lain. Dan di dalam Islam, pemimpin dikenal dengan istilah imam, khalifah, atau ulil amri. Istilah pemimpin dan kepemimpinan merupakan kesatuan kata yang sulit untuk dipisahkan. Sebab tidak ada pemimpin tanpa adanya kepemimpinan, sedangkan kepemimpinan tidak akan berarti tanpa adanya pemimpin. Kepemimpinan menurut istilah pada umumnya dapat diartikan sebagai kegiatan mempengaruhi orang-orang agar bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama atau tujuan yang diinginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat 165. Dalam ayat ini menegaskan bahwa Allah lah yang menjadikan manusia menjadi penguasa di bumi untuk mengatur kehidupan rakyatnya, dan Dia pula lah yang meninggikan derajat sebagian mereka dari sebagian yang lain. Semua itu adalah menurut sunnatullah untuk menguji mereka masing-masing, bagaimana mereka menyikapi karunia yang telah Allah berikan kepada mereka. Mereka akan mendapat balasan ujian baik dari dunia maupun di akhirat. Penguasa-penguasa diuji dengan keadilan dan kejujurannya, si kaya diuji dengan bagaimana ia membelanjakan hartanya, si fakir dan si penderita diuji dengan kesabarannya. Oleh karena itu, manusia tidak boleh iri dengan pencapaian atau iri dengan pemberian Tuhan kepada orang lain, karena semua itu dari Allah dan semua pemberiannya adalah ujian bagi setiap manusia. Disebutkan juga dalam hadis mengenai wajibnya seorang pemimpin. Hadis itu berbunyi yang artinya, jika ada 3 orang yang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah satu di antara mereka menjadi seorang pemimpin. Hadis ini dengan sangat jelas memberikan gambaran betapa Islam sangat memandang penting persoalan pemimpin. Dalam hadis ini memperlihatkan bahwa bagaimana dalam kelompok muslim yang sangat sedikit atau kecil pun, Nabi memerintahkan seorang muslim agar memilih dan mengangkat seorang di antara mereka sebagai pemimpin, apatah lagi jika dalam bentuk kelompok yang besar. Poin kedua yaitu kepemimpinan efektif model Rasulullah SAW. Sebagian besar dari kita pernah mendengar tentang kepemimpinan seorang Muhammad SAW. Orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya merasakan kelembutan dan kasih sayang beliau. Cara berpikir Muhammad SAW yang lurus terlahir dari cara pandangnya juga yang lurus terhadap hidup dan kehidupan ini. Cara berpikir yang lurus tadi menghasilkan sebuah keputusan yang tepat sekaligus dapat diterima oleh semua pihak. Adapun cara berpikir Nabi Muhammad SAW tersebut yang menjadi prinsip kepemimpinannya diantaranya yaitu yang pertama, beliau menomorsatukan fungsi sebagai landasan dalam memilih orang atau sesuatu, bukan dilihat dari penampilan atau faktor-faktor luar lainnya. Keempat sahabat yang dikenal sangat dekat dengan beliau, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib adalah gambaran jelas kemampuan Nabi Muhammad SAW dalam memilihat fungsi. Abu Bakar As-Siddiq yang bersifat percaya sepenuhnya kepada Nabi Muhammad SAW adalah sahabat utama. Ini bermakna modal seorang pemimpin adalah kepercayaan dari orang lain. Umar bin Khattab bersifat kuat, berani dan tidak kenal takut dalam menegakkan kebenaran. Ini bermakna kekuasaan akan efektif apabila ditunjang oleh semangat pembelaan terhadap kebenaran dan penuh keberanian. Utsman bin Affan adalah seorang pedagang kaya raya yang rela menafkahkan seluruh harta kekayaannya
untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Faktor ketiga yang tidak kalah penting adalah pendanaan. Sebuah kepemimpinan akan lebih lancar apabila ditunjang kondisi ekonomi yang baik dan keuangan yang lancar. Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemuda yang berani, tegas, penuh ide kreatif, rela berkorban, dan lebih suka bekerja daripada berbicara. Kepemimpinan akan menjadi semakin kuat karena ada regenerasi. Tidak ada kepemimpinan yang berkuasa selamanya. Dia perlu menyiapkan penerus agar rencana-rencana yang belum terlaksanakan bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Sifat yang kedua yaitu beliau mengutamakan segi kemanfaatan daripada kesia-siaan. Beliau tidak ada perkataan, perbuatan, bahkan diamnya seorang Muhammad yang menjadi sia-sia dan tidak bermakna. Pilihan terhadap kurma, madu, susu kambing, dan air putih sebagai makanan yang bermanfaat untuk tubuh adalah salah satu contohnya. Bagaimana sukanya Nabi Muhammad terhadap orang yang bekerja keras dan memberikan manfaat terhadap orang banyak, dan kebencian beliau terhadap orang yang menyusahkan dan merugikan orang lain adalah contoh yang lain. Sifat yang ketiga yaitu beliau mendahulukan yang lebih mendesak daripada yang bisa ditunda. Ketika ada yang bertanya kepadanya, mana yang harus dipilih, apakah menyelamatkan seorang anak yang sedang menghadapi bahaya atau meneruskan sholat? Maka beliau menyuruh untuk membatalkan sholat dan menyelamatkan anak yang sedang menghadapi bahaya. Sifat yang ketiga yaitu beliau lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ketika datang wahyu untuk dilakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW baru berangkat ke Madinah setelah semua kaum muslimin Makkah berangkat terlebih dahulu. Padahal saat itu beliau terancam akan dibunuh, namun mengutamakan keselamatan kaumnya yang lebih lemah. Ketika etnik Yahudi yang berada dalam kekuasaan kaum muslimin meminta perlindungan kepadanya dari gangguan orang Islam di Madinah, beliau sampai mengeluarkan pernyataan bahwa barang siapa yang mengganggu dan menyakiti orang-orang Yahudi yang meminta perlindungan kepadanya, maka sama dengan menyatakan perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Padahal tindakan demikian bisa menjatuhkan kredibilitas beliau di mata kelompok-kelompok etnik Arab yang sudah lama memusuhi etnik Yahudi. Sifat yang kelima yaitu beliau memilih jalan yang tersukar untuk dirinya dan termudah untuk umatnya. Apabila ada orang yang lebih memilih mempersulit diri sendiri daripada mempersulit orang lain, maka dia adalah para nabi dan rasul, begitupun dengan Muhammad SAW. Ketika orang lain disuruh mencari jalan yang termudah dalam beragama, maka beliau memilih untuk mengurangi tidur. Ketika dia menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat untuk mengeluarkan zakat hartanya sebesar 2,5 bagian saja dari harta mereka, dia bahkan menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan dan tidak menyisakan untuk keluarganya, kecuali rumah yang menempel di samping masjid, 1-2 potong pakaian dan beberapa butir kurma atau sepotong roti kering untuk sarapan. Sampai-sampai tidurnya hanya di atas pelepah kurma. Seperti pernah dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, apakah hari itu ada sepotong roti kering atau sebiji kurma untuk dimakan? Ketika istrinya berkata bahwa tidak ada semua itu, maka Muhammad SAW mengambil batu dan mengganjalkannya ke perut untuk menahan lapar. Sifat yang keenam yaitu beliau lebih mendahulukan tujuan akhirat daripada maksud duniawi. Para nabi dan rasul adalah orang-orang terpilih sekaligus contoh teladan bagi kita. Muhammad SAW menunjukkan bahwa jalan akhirat lebih utama daripada kenikmatan dunia dan seluruh isinya ini. Seandainya kalian letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan berhenti dalam menyampaikan risalah ini. Demikian Muhammad SAW berkata kepada para pemimpin Quraisy yang mencoba menyuap Muhammad dengan harta benda, menjanjikan kedudukan tertinggi,
di kalangan suku-suku Arab dan juga menyediakan wanita-wanita cantik, asalkan Muhammad SAW akan menghentikan dakwahnya di kalangan mereka mengenai kepemimpinan Rasulullah itu, bahwa teladan kepemimpinan itu sesungguhnya terdapat pada diri Rasulullah SAW karena ia adalah pemimpin yang holistik, eksekutif, dan proven. Holistik karena beliau adalah kepemimpinan yang mampu mengembangkan leadership dalam berbagai bidang, termasuk diantaranya self-development, tatanan masyarakat yang akur, sistem pendidikan yang bermoral dan mencerahkan. Poin C yaitu ciri-ciri kepemimpinan yang efektif. Begitu pula perlunya memahami karakteristik kepemimpinan yang efektif dalam Islam. Dalam hal ini terbagi menjadi beberapa bagian sehingga dapat menjadi pemimpin yang efektif. Adapun diantaranya yaitu yang pertama, pemimpin membutuhkan kecerdasan spiritual. Nilai-nilai takwa menjadi landasan pemikiran dan tindakan setiap pemimpin, memiliki kesehatan rohani. Bagi pemimpin yang memiliki kesehatan rohani dipadu dengan kecerdasan spiritualitas akan melahirkan ketakwaan yang tinggi, sikap takut dan tunduk dengan sepenuh jiwa dan raga dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Dengan adanya kesehatan rohani dengan ketakwaan, maka seorang pemimpin akan terhindar dari penyakit kikir, syirik, kufur, dan semacamnya. Sebagaimana dapat dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Anfal ayat 29. Sifat yang kedua yaitu memiliki kesehatan jasmani. Kesehatan dan ketahanan jasmani perlu dimiliki oleh pemimpin. Pemimpin diharapkan selalu aktif dan prima. Itulah sebabnya Rasulullah senantiasa menganjurkan untuk senantiasa melakukan hal-hal yang bersih agar terhindar dari penyakit dan juga menganjurkan untuk berolahraga atau beraktivitas untuk kesehatan. Sebab hanya pemimpin yang sehat yang dapat beraktivitas dan berkarya. Sifat yang ketiga yaitu siddiq atau jujur. Siddiq yaitu hadirnya kekuatan yang dapat melepaskan diri dari sikap dusta atau tidak jujur terhadap Tuhannya, dirinya sendiri pun maupun kepada orang lain. Siddiq adalah orang yang benar-benar jujur dalam kata-kata, perbuatan, dan keadaan batinnya, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, surga, ketenangan, dan martabat syuhada, sebagaimana dapat dilihat dalam firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 69. Sifat yang berikutnya yaitu amanah, yaitu sesuatu kepercayaan atau sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, baik yang menyangkut harga dirinya, hak orang lain maupun hak Allah, atau sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang dinilai mampu mengembannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 58. Sifat yang berikutnya yaitu tabligh, merupakan menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjarabaannya, seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi, mampu mengkomunikasikan ide, gagasan, dan visinya kepada masyarakat atau orang-orang yang dipimpinnya. Jadi, pokok utama aktivitas tabligh seorang pemimpin, bagaimana melakukan amar ma'ruf nahi munkar serta mengajak umat untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut dapat dilihat dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Sifat berikutnya yaitu fatanah. Sifat yang dapat memahami hakikat segala sesuatu yang bersumber dari nurani, bimbingan dan pengarahan Allah Subhanahu wa taala. Fatanah adalah hikmah yang diberikan Allah kepada siapa saja yang sebagai sebuah ketaatan, di mana seseorang pemimpin yang memiliki sifat fatanah akan mampu berlaku arif dan bijaksana dalam kepemimpinannya. Maka siapa saja dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat fatanah, dan hal tersebut dapat dilihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 269. Adapun sifat yang berikutnya yaitu istiqomah. Istiqomah adalah
suatu sikap dan pendirian yang kuat, sehingga seorang pemimpin yang kuat harus istiqomah dalam menetapkan suatu kebijakan. Selanjutnya yaitu ikhlas. Di dalam kepemimpinan yang memiliki perjuangan dan terkadang membutuhkan pengorbanan, sehingga sudah pasti membutuhkan keikhlasan dalam menjalankan amanah yang diembannya. Kemudian pandai bersyukur kepada Allah. Bagaimanapun berkuasanya seseorang, maka haruslah menghadirkan dalam dirinya suatu pengakuan bahwa kekuasaan dan segala kewenangan yang dimiliki itu datangnya dari Allah. Memiliki sifat kecerdasan emosional, suatu kemampuan membaca lingkungan politik dan sosial dalam upaya melakukan penataan. Kemampuan seperti ini sangat dibutuhkan dalam merespon aspirasi penderitaan rakyat yang dipimpinnya. Berikutnya, bersikap sabar. Sabar adalah kekuatan jiwa dan hati serta ketenangan dalam menghadapi setiap masalah, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kritikan dan ancaman, baik secara pribadi maupun yang berkaitan dengan aspek kepemimpinannya. Berikutnya yaitu bersikap optimis dan pantang menyerah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.